misalnya memang lagi hemat budget, terus kayak belum ada budget untuk sterilizer, bisa juga dipanasin gitu ya, kayak direbus gitu mungkin kalau orang dulu itu, terus dimasukin ke drying rack kayak gini untuk pengeringannya tuh langsung. Oh, bye bye guys. Review peralatan empasi. Nah, hari ini kita mau review peralatan empasi yang biasa dipakai sama Alden. Ini mostly itu recommended banget karena aku udah banyak survei. Pastinya moms kalau misalnya mau pilih peralatan empasi, terutama buat moms yang baru mau empasi tuh babynya umur 5 bulan setengah atau 5 bulan, pasti bingung banget kan mana alat empasi yang worth it dan yang worth it untuk dibeli dan yang pastinya kepake dan alias nggak akan mubazir. Nah, di sini Mams pokoknya pantengin terus video kita supaya Mams tahu mana yang Mams butuhkan atau tidak. Oke, yang pertama ini kita langsung masuk, pastinya yang dibutuhkan pertama kali itu tempat makan ya Mams. Jujur aja nih, dari awal banget Alden itu empasi karena awal empasi itu kita butuh yang namanya takaran ya. Nah, awal-awal empasi apalagi belum banyak butuhnya. Anak kan pertama kali empasi kan paling dibutuhkan cuma sekitar 40 ml atau sekitar 50 ml itu habis. Itu udah alhamdulillah banget loh Mams bisa ngabisin segitu. Nah, kalau saran aku untuk Mams yang awal banget empasi yang masih umur 5,5 bulan atau 6 bulan, start 6 bulan, itu aku saranin banget untuk pakai cup makan yang seperti ini. Tuh, ini dari Mother's Corn kalau yang ini. Nah, kenapa aku saranin yang ini? Karena dia udah ada takarannya. Tuh, sampai 200 ml. Jadi Mams nggak akan bingung-bingung lagi tuh seberapa ya takaran makanan harusnya untuk bayiku yang umurnya 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan sampai di 1 tahun itu sudah ada semua takarannya di sini. Nah, terus opsi yang lainnya nih, kalau aku nggak mau Mother's Corn bisa. Nah, Mother's Corn ini juga ada tuh, dapat 3 aja 1 pak, dapat 3 kayak gini nih Mams, bisa langsung ditumpuk aja kayak gini kalau misalnya mau hemat space. Aku biasanya kalau cara penyimpanan aku biasanya ditumpuk seperti ini supaya lebih hemat space gitu. Jadi aku tumpuk, ini juga bisa ditumpuk, tumpuk. Udah deh, ini lebih hemat space kalau kayak gini. Terus selanjutnya apalagi nih opsinya kalau misalnya aku nggak mau Mother's Corn, ini juga ada di Beaba. Ini dia materialnya plastik, tapi ini aman juga dan bisa masuk UV sterilizer juga. Ini juga ada untuk takarannya, tapi ini agak nggak kelihatan ya. Dari mulai 50 ml, 100 ml sampai 150 ml. Kayak gitu. Ini satu pak itu udah dapat 6. Dapat yang besar sama dapat yang kecil seperti ini. Tuh, yang kecil seperti ini. Jadi untuk yang masih awal empasi tuh 6 bulan mungkin bisa pakai yang ini dulu karena isinya nggak akan terlalu banyak seperti itu. Dan ini juga bisa hemat space karena bisa ditumpuk-tumpuk seperti ini untuk penyimpanannya. Nah, selanjutnya adalah tempat makan di rumah nih. Nah, sekarang itu kan lagi booming banget tuh Mams yang modelan silikon-silikon kayak gini. Ini ada banyak banget loh opsinya. Apalagi yang bawahnya tuh ada suctionnya kayak gini. Ini sangat-sangat berfungsi sebenarnya. Nah, tapi kalau aku jujur nggak begitu suka juga karena meskipun dia bisa ditempel di bawah dan nggak bisa gerak, tapi anaknya tetap bisa hop gitu. Makanya tetap bisa dihancurkan sama dia dari dalam meskipun ini tidak bisa dibalik. Nah, ini tapi opsinya ada banyak ya. Tuh kayak yang ini dari Sugar Baby, ini harganya lumayan affordable. Terus ini juga ada dari Done by Dear. Ini pastinya suctionnya dia lebih hard gitu, lebih mantap. Terus dari segi bahan material itu juga beda Mam, silikonnya tuh beda gitu. Kalau feel-nya aku pegang yang ini sama ini tuh beda gitu karena dari harga juga udah beda ya. Nih, ini ada yang piring juga, tapi kalau kata aku sih kalau masih baby under 1 tahun makannya masih sering bubur atau kuah-kuah gitu, mending cari yang seperti ini. Kalau nggak mau yang silikon itu bisa juga pakai ini yang tuh, ini bahannya tuh materialnya dari jagung sih sebenarnya tuh, dari Mother's Corn.
Nih, ini jujur dari pertama kali aku punya sampai sekarang ini hampir setiap hari dipakai. Warnanya nggak berubah dan aku seneng banget lah ini, pokoknya ini kayak, terus ini udah jatuh berkali-kali, pasti kalau anak empas itu kan drama ya mams, drama banget dijatuh-jatuhin. Ini alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan aman gitu. Jadi ini aku sangat recommend banget kalau untuk yang Mother's Corn mangkok ini untuk anak under 1 tahun, dari mulai 6 bulan sampai 1 tahun ini kepake banget. Terus selanjutnya ini juga ada dari Pigeon. Tuh, jujur Li, ini aku agak jarang pakai. Kenapa? Karena aku masih agak insecure di bagian sininya. Ini akan ngeletek gitu. Apa ya bahasanya? Aku takutnya ada makanan ke sini, terus dia kecampur sama cat yang ada di dalam sini. Ini gambar-gambar lucu-lucu ini. Gitu. Mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan juga untuk moms yang sedang memilih untuk perawatan empasi. Disarankan untuk nggak cari yang dalamnya ada catnya kayak gini, karena khawatir sih mam, khawatir aja gitu. Tapi kalau moms tetap mau lucu gitu, nggak apa-apa juga sih, silakan. Tapi ini cuman concern dari aku aja gitu. Terus kalau untuk piring makannya juga banyak nih opsinya tuh. Ada ini juga nih dari Moro juga, ya sebenarnya ada tutupnya ya, Kenapa sih kok alat makan anak itu banyak skat-skatnya nih? Kan semuanya ada skat-skatnya nih. Nih skat-skat, ini juga ada skat-skat. Karena anak kecil itu biasanya kalau makan itu sukanya bermacam-macam menu. Dia tuh nggak mau cuma satu menu doang. Dia mau ini di sini nasi, terus dia mau lagi di sini lauk, dia mau di sini ada snack atau ada buah. Nah makanya itu kebanyakan memang piring anak-anak itu banyak skat-skatnya kayak gini. Alden pun juga sama, kalau misalnya makan itu dia maunya macem-macem. Ada nasinya, ada buahnya, ada apa ya. Jadi biar dia tuh nggak bosen gitu. Ada kentang gorengnya kayak gitu-gitu. Nah ini yang menurut aku paling recommended itu sebenarnya dan by Dear ini kalau untuk piringnya. Moro juga recommended, tapi Moro ini mungkin belum untuk Alden karena dia besar banget. Jadi terlalu banyak makanan yang ada di dalam sini ini, masih belum sebanyak ini Alden itu. Tapi ini oke banget, dan ini juga ada tutupnya jadi bisa dibawa pergi gitu. Barang selanjutnya yang pasti bikin galau banget adalah tempat minum. Nah, anak kalau udah empasi ya mam, wajib banget minum air putih, jangan dikasih susu atau jangan dikasih jus. Ini udah wanti-wanti dari DSA aku, dari DSA-nya Alden, jangan dikasih minuman selain air putih kalau lagi makan, karena itu yang bisa bikin dia sembelit kalau misalnya enggak dibanyakin air putihnya. Nah, tempat minumnya yang paling Alden suka adalah sebenarnya dari dia baby banget. Itu yang pertama kali dia pakai itu ini, Sugar Baby. Jadi ini tuh bahannya Tritan. Sudah ada pasti indikator milinya di sini. Terus dia ini kenapa aku suka? Karena dia ini masih semi dot. Jadi dia nggak terlalu kaget banget dari yang awalnya dot terus pindah ke tempat minum yang air putih kayak gini. Ini dia lebih mudah untuk adaptasi. Terus yang kedua kelebihannya adalah ini ada tempat pegangan minumannya seperti ini. Jadi dia biasanya pegang kayak gini gitu. Terus kelebihan yang lain adalah dia kalau misalnya udah agak besar nih anaknya, bisa diganti tutupnya. Nah, pakai tutup sedotan. Nah, ntar di bawah ada sedotannya gitu, di bawah sama ada pemberatnya. Pokoknya ini menurut aku worth it banget ya. Tapi untuk sekarang Alden jujur masih belum bisa nyedot, umur Alden 9 bulan. Jadi sementara masih pakai yang spoon cup seperti ini. Tuh. Terus favorit Alden yang selanjutnya adalah setelah Alden mengenal Dr. Brown's, Alden tidak mau menggunakan yang lain lagi. Nggak tahu kenapa tuh. Jadi ini di bagian sininya itu dia juga sama spoon cup kayak gitu. Ini anti kesedak. Aku berani jamin ini anti kesedak. Alden nggak pernah kesedak minum pakai Dr. Brown ini. Ini meskipun kelihatannya kecil, tapi ini tuh 180 ml loh. Tuh 180 ml. Nah, kalau misalnya tempat minum yang lain itu ya, sering kali kalau misalnya dia minum tuh nyedot, itu sisa makanannya tuh balik ke dalam. Nah, itu bikin air jadi kotor. Kayak ini juga, ini tuh minuman ya cuman kayak gini doang sih. Tuh. Ini juga Alden mau sih pakai ini. Cuman tuh ini kan lobang aja gitu ya. Ini kalau misalnya dia minum, itu makanan sisa makanan yang ada di mulutnya dia itu masuk lagi ke dalam, bikin airnya tuh kotor. Sugar Baby juga sebenarnya iya sih, kayak gitu juga. Tapi kalau Dr. Brown itu sama-sama spoon cup kayak gini, itu makanannya, sisa makanannya tuh nggak balik ke dalam. Aku nggak tahu gimana lah. Pokoknya ini emang oke banget sih Dr. Brown ini. Harganya beda-beda tipis lah sama ini, tapi ini oke banget. Terus selanjutnya juga ini ada
Nih, kalau ini masih agak lama sih mam. Ini jujur ini harus anaknya udah mungkin setahun gitu kali ya. Aduh ini seret banget sih ngebukanya. Ini bisa dibuat gelas kayak gini, ada pegangannya dan sebentar ya. Nah ini anaknya minumnya lewat sini, jadi harus bisa minum langsung gitu. Nggak pakai spoon atau nggak pakai sedotan. Harus anaknya udah agak besar. Terus selanjutnya yang paling setiap hari Alden pakai itu ini. Jadi ini adalah gelas biasa aja sih, gelas biasa aja, dan Alden lebih seneng minum pakai gelas biasa aja kalau di rumah. Jadi kalau di rumah kita prefer kasih dia gelas biasa aja kayak gini. Ini dia lebih semangat minum dan biasanya habis sih, minum setengah tuh sekali makan setengah gelas tuh habis. Gitu. Jadi aku saranin buat moms yang mau beli gelas awal empasi mungkin bisa cari yang spoon cup aja kayak gini, spoon cup. Jangan yang sedotan dulu ya mams, belum bisa soalnya dia tuh spoon cup. Nanti kalau dia udah kebiasaan minum, udah 2 bulan 3 bulan makan, baru kenalin sama gelas baby kayak gini. Jadi bikin dia mau minum gitu. Selanjutnya adalah sendok makan. Nah kalau kita bahas sendok makan ini variannya banyak banget pilihan. Tapi yang menjadi favorit aku adalah ini dari Nubi. Tuh, ini dia ada indikator panasnya. Indikator panas tuh gimana, Mam? Jadi, nih ada 2 dots di sini. Bola-bola ini, lingkaran. Sama yang di tengah itu, warna biru tengah. Kalau dia menyentuh makanan yang terlalu panas nih ya, dia langsung berubah jadi putih semua. Semuanya jadi putih. Jadi, kita tahu, oh ini terlalu panas gitu. Tapi kalau misalnya enggak, dia tetap warnanya kayak gini. Nah, terus ada lagi juga ini dari Sugar Baby. Nih, aku suka karena waktu itu dia udah dapet tempatnya sih, jadi satu sama casingnya gitu. Jadi dia kayak gini, waktu itu belinya kayak gini. Terus ini juga ada warna-warna yang lain juga. Ini di-cut aja. Nah ini juga ada warna-warna yang lainnya. Pokoknya dia tuh kalau misalnya beli sendok itu pasti udah paketan sih mams biasanya. Cuman nih kalau semuanya dimasukin nggak bisa ya, harus cuma satu aja. Ini kalau dipakai untuk bepergian. Gitu. Nubi juga sebenarnya sama sih, 1 pak juga dapatnya 3. Nah, Nubi juga sama nih, 1 pak dapatnya 3 langsung. Karena sendok tuh rebutan, mams. Bentar makan dibuang gitu. Jadi kalau misalnya beli sendok, jangan beli sendok 1 ya. Beli sendok itu paling enggak 3 atau 5 deh. Karena rawan banget dibuang. Jadi sekali makan bisa habis 3 sendok gitu, rebutan sama anaknya. Terus sama ini ada favorit aku juga, yaitu dari Mother's Corn lagi. Yang sebenarnya aku suka banget tuh ini. Lihat ya mams, ini beda loh. Ini itu anaknya masih kecil, mulutnya masih kecil. Jadi ini kalau misalnya masuk ke mulut anaknya, ini lebih semuanya gitu bisa masuk. Tapi kalau yang ini udah besar. Ini mungkin anak 2 tahun gitu, baru bisa pakai ini. Tapi kalau sekarang Alden pakai ini tuh kayak kebesaran gitu loh, nggak masuk ke mulutnya dia. Cuman ini udah 1 paket ini sih aku dapetnya. Plus aku juga dapet case-nya juga. Nah, jadi kalau misalnya pergi-pergi tinggal dimasukin ke case-nya. Bawa deh pergi gitu. Jadi kalau untuk sendok aku rekomendasiin sih yang bisa yang belinya. Jadi untuk sendok ya, aku rekomendasikan beli itu yang ada casingnya. Casingnya tuh tentunya tempat sendoknya kayak gini tuh. Gitu, karena akan bisa mudah untuk dibawa bepergian. Kursi makan itu penting mams, jangan nggak beli kursi makan. Harganya juga murah-murah kok, banyak yang jual murah-murah juga. Ini yang kebetulan aku pakai ini dari Sugar Baby. Ini yang dia tuh booster chair. Jadi booster chair itu dia nggak ada kakinya, ntar dia emang di bawah aja untuk khusus kita makan lesehan di bawah kayak gini. Tapi didudukin anaknya gitu kan. Apalagi anak-anak biasanya 6 bulan itu kan belum terlalu tegak duduknya, harus dibantu pakai kursi makan seperti ini untuk stimulasi duduk. Oh iya, dan di bawah ini juga bisa dibuka sih untuk kakinya. Kalau misalnya anaknya udah lebih besar ya, kayak anaknya udah se-Alden gitu, mungkin ini bisa dipakai bawahnya. Nah kayak gini. Sekarang ayo let's go Alden, nah mantap, anaknya duduk di sini. Jadi kita lebih tenang juga. Jangan lupa dipakein untuk seat beltnya. Ini wajib banget karena sekarang tuh udah bisa lompat-lompat nih si Alden. Oke, terus ini udah safe, tapi lebih safe lagi kalau udah ada mejanya. Ini lebih safe lagi tuh. Bentar ya. Pakai meja.
Jujur meja ini tuh fungsinya hampir sama kayak tempat makan loh. Iya, ini Alden tuh biasanya langsung makan di sini. Mau diikat ya? Tangan kanan. Tangan yang baik. Tangan yang baik. Tangan baik. Tangan yang baik. Tangan baik. Tangan Alden yang baik. Ganti tangan, ganti tangan. Yummy. Ini adalah anak kalau makan di kursi itu dia pastinya lebih tenang. Terus kitanya juga santai, tenang juga karena anaknya nggak akan kemana-mana. Ya udah di sini aja gitu, makannya kalau di sini. Nah ini ntar fungsinya kalau misalnya ada tempat snack kayak gini. Tuh ini dari Moro-Moro. Set, gini. Tuh ini nggak akan kemana-mana nih suction bowl-nya. Kita masukin makanannya ke sini ya. Alden, nih ambil makanannya di sini. Nah, ambil nak. Ambil, am. Am. Ya. Mana, am? Ya. Am. Alden, am. Cut aja. Am. Nah, di sini adalah fungsi bib. Tara! Bib ini ada fungsinya. Lihat di sini, ada sakunya. Jadi kalau misalnya makanannya jatuh, itu dia nggak akan jatuh ke lantai, melainkan dia cuma jatuh ke bibnya doang, saku bib. Adik. Nah, ini juga berfungsi untuk taruh gelas di sini. Tuh, ditarik-tarik sama dia aman ya kalau ada suction bowl-nya. Tuh, masih ada, Dek, di dalam, Dek. Ambil. Di tangannya juga ada. Oh. Oke, nah kalau Mams di sini bingung, aduh aku butuh beli sterilizer atau cukup untuk drying rack aja kayak gini. Jadi ini kayak cuman buat pengering aja. Aku sih saranin butuh banget beli sterilizer. Tapi kalau misalnya memang lagi hemat budget, terus kayak belum ada budget untuk sterilizer, bisa juga dipanasin gitu ya, kayak direbus gitu mungkin kalau orang dulu itu, terus dimasukin ke drying rack kayak gini untuk pengeringannya taruh di sini gitu. Ini space-nya lumayan besar banget kok ini si Baby Safe ini, dan harganya juga nggak terlalu mahal, 100 ribuan aja, cuma 100 ribu berapa aku agak lupa ya. Ini ntar aku bakal insert aja di video. Jadi ini tuh kayak space-nya besar banget, banyak banget isinya lah. Kita coba aja langsung ya. Kita coba isi, ini ada pompa ASI, ada 2 pompa ASI, masukkan ke sini. Terus juga ada tempat makan. Muat Mams di sini. Makan muat, terus kayak tempat minum. Ini sih ya banyak banget lah, pokoknya lah, gelas kayak gitu. Terus di bagian sini bisa taruh yang rintihan kecil-kecil. Tuh, udah deh. Nih, kayak gitu. Ini untuk pilihan yang hanya drying rack aja ya, jadi tanpa sterilizer gitu. Nah sekarang kita ke sterilizernya. Kalau Mams ada budget, jujur aku saranin beli sterilizer itu sekalian yang besar aja Mams. Kalau misalnya Mams di awal kayak mikirnya paling isinya cuma .5 atau cuma isinya apa, enggak, Mams salah banget. Mending dari awal beli sterilizer tuh besar, karena kalau misalnya nggak besar ntar kayak aku begini jadinya, beli 2 akhirnya, karena ini nggak cukup untuk peralatan pompa ASI, dot dan segala macamnya udah penuh di sini. Akhirnya untuk peralatan makan harus menambah ke yang ini gitu. Nah ini sebenarnya hampir sama aja kok fungsinya tuh, sterilizer semuanya hampir sama. Itu dia fitur-fiturnya ada storage itu untuk penyimpanan aja. Terus kayak gini auto, ini bisa sekalian mengeringkan sama steril. Tuh kayak ini dia mengeringkan, jadi panas di dalam. Matiin tinggal dimatiin. Terus kalau misalnya mau keringin aja juga ada fitur-fiturnya kayak gini.
Terus untuk steril juga ada fitur-fiturnya seperti ini. Tuh, misalnya mau standby doang, bisa nggak diapa-apain gitu. Jadi listriknya nggak nyala terus gitu. Dan untuk di dalamnya ini cara bukanya gampang banget, tinggal dia udah kebuka sendiri. Isinya cukup banyak sih ini, makanya aku suka sama yang ini. Ini dalamnya banyak. Nih kayak aku masukin. Iya deh. Nih. Banyak kok, ini isinya banyak banget. Karena kalau steril kan kita maunya sekaligus kan ya. Sekaligus semuanya dimasukin gitu. Nih kayak tuh tempat makannya Alden tuh muat masuk di dalam. Terus kayak ini botol susu. Nih, pastinya sih semuanya kayak empengnya, sendok-sendoknya udah di dalam semua ya. Nih, masih dot lagi bisa masuk lagi, dot lagi bisa masuk. Terus udah deh, ini masih ada space lagi kalau misalnya mau naruh barang kecil-kecil juga masih bisa. Tinggal ditutup, terus tinggal di auto. Auto juga mau berapa lama? 40, 50, 60 bisa. Ini menit ya. Gitu. Tuh dia langsung nyala. Jadi kalau mengeringkan itu dia warna biru, tapi kalau sedang steril itu dia warnanya merah. Nah, ini steril artinya merah. Yang kedua ini dari Gaya Baby. Ini yang pertama kali aku beli waktu hamil. Ini aku beli karena tuh ini bisa on off. Waduh, ini nggak aku colokin, beb. Ini ada bisa on off, bisa steril, auto, dryer, sama storage ya, kurang lebih sama juga kok sama yang Baby Hood ini. Tuh sama ya, sama aja sebenarnya mah fitur-fiturnya semua sterilizer tuh hampir sama semua juga gitu, dan hasilnya juga hampir kurang lebih sama. Cuma ini dalamnya dia jujur lebih kecil sih, Mams. Nih ya, kayak aku masukin beberapa alat makan. Nih, masuk. Ini udah penuh banget tuh. Ini nggak banyak, ini aja udah sempit, nggak muat kan. Ini kayak ini botol Alden. Nah, nih kayak ini aja udah nggak muat ini, kecuali kayak gimana ya. Pokoknya harus pinter tempat lah, apa namanya, ngatur tempat lah. Makanya aku tadi saranin di awal kan, mending kalau misalnya mau beli sekalian yang besar gitu kalau misalnya ada budget, karena ini tuh lumayan kecil sih kalau dia Baby menurut aku, dan dia manual bukanya begini, beda sama yang Baby Hood tadi tinggal dipencet doang gitu. Terserah, itu pilihan Mams ya, tapi kalau aku saran pokoknya kalau ada budget buat beli UV sterilizer, belilah yang besar sekalian supaya tidak beli dua kali dan supaya semuanya muat masuk ke dalam sterilizer. Oke, kayaknya segitu dulu kita untuk review-review hari ini. Kalau suka, please banget pencet likes dan komen di bawah suka atau enggak, dan ide-ide selanjutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan jangan lupa subscribe ke channel Alden supaya channel Alden terus berkembang terus. Ya, bye-bye. Thank you guys for watching. Bye-bye. Bye-bye mana? Bye. Bye-bye. Bye-bye. Oh, bye-bye guys. Bye-bye.